Musrenbang, RKPK Kabupaten Aceh Tenggara tahun 2024 di Kecamatan Lawe Sumur. Adapun tujuan kegiatan pada pagi hari ini, yang pertama perlu kami sampaikan. Yang pertama, membahas dan menyepakati usulan rencana kerja pembangunan kabupaten yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan Lawe Sumur. Yang kedua, membahas dan menyepakati kegiatan prioritas usulan di masing-masing dalam ini perlu kami sampaikan ada 18 bidang di wilayah Kecamatan Lawe Sumur yang sudah teridentifikasi dan sudah kita sampaikan juga dalam sistem informasi pembangunan daerah. Dan yang ketiga, menyepakati pengelompokan pokja terhadap masing-masing usulan prioritas yang disampaikan di forum sebelumnya. Perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Lawe Sumur ini mengacu kepada visi dan misi Kecamatan Lawe Sumur, yaitu terwujudnya Kecamatan Lawe Sumur yang maju dalam peningkatan pelayanan prima dan profesionalisme aparatur. Yang pertama, memiliki 3 misi: meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme aparatur Kecamatan Lawe Sumur. Dan yang ketiga, mengoptimalkan serta mewujudkan pelaksanaan pelimpahan sebagai kewenangan bupati kepada camat. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan Musrenbang RKPK di Kecamatan Lawe Sumur secara resmi kami nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Aceh Tenggara Dr. Andes Syakir Kinesmi. Usulan dari masing-masing desa, cuma untuk penajaman klarifikasi kita masukkan 10 program unggulan, yang mana itu yang dibacakan dari alhamdulillah semua masuk. Jadi itu sudah kita bagi juga Pak. Jadi yang kita ada namanya prioritas desa, di Musrenbang itu kita sampaikan juga ada prioritas kecamatan. Nah, jadi yang mungkin Bapak pegang itu prioritas desa, yang kami pegang di depan dan sudah dibagi ada juga prioritas kecamatan. Coba jadi untuk kerja dari Dinas Kesehatan buat Kecamatan Lawe Sumur yang saya lihat untuk tahun 2024 itu hanya ada pembangunan landscape dan area parkir Puskesmas Lawe Sumur, kemudian rehabilitasi Puskesmas. Jadi untuk pembangunan Puskesdes di sini ada Setiabaru ya, di Desa Setiabaru kita untuk anggaran 2024 dari Dinas Kesehatan itu tidak ada. Apakah itu bisa dialihkan, nanti kita bicarakan kembali dengan Dinas Kesehatannya, dengan kadisnya. Tapi kalau rencananya yang saya lihat tidak ada memang untuk pembangunan puskesmas. Sebenarnya untuk pembangunan PAUD yang diusulkan oleh desa ini ada program dari Dinas Pendidikan Pak. Tinggal lagi permasalahan yang biasa untuk prasekolah ini untuk mengusulkan jenjang PAUD ini atau TK ke negeri, biasanya harus membuat sekolah dulu Pak, dari dana yang dianggarkan dari dana desa. Jadi kebetulan memang tadi pagi apel kami di Dinas Pendidikan dipimpin oleh Ibu Sekda, kebetulan beliau sebagai Kabid PAUD Dikmas. Jadi beliau berpesan bahwa seluruh desa
di Aceh Tenggara ini harus membuat PAUD di setiap desanya dengan menganggarkan dari dana desa. Begitu Pak. Kemudian mengenai peraturan Permendikbud nomor 18 tahun 2018 tentang pendidikan anak usia dini, yaitu belajar sambil bermain, juga harus memang menganggarkan dari dana desa tersebut sebagai wahana permainan anak-anak tersebut. Terima kasih Pak. Dari Dinas Perpustakaan bahwa untuk pembangunan desa itu tidak ada dialokasikan di dana perpustakaan, baik di DOK maupun di APBK. Yang ada di situ memang itu masalah literasi, itu pun skala kabupaten bukan desa. Literasi itu karena di dalam mohon penjelasan langsung Pak, literasi ini apa supaya jelas kepada Bapak. Pengembangan wawasan, pengembangan wawasan untuk anak. Tentang pengadaan buku atau apa bagaimana? Nah, ya di sini masalah literasi ini pengembangan wawasan untuk anak-anak sekolah seperti meningkatkan tingkat membaca, pembacaan puisi, berpidato, dan menggambar. Nah, itulah yang dikatakan literasi untuk pengembangan wawasan untuk pendidikan. Oleh karena itu, kalau di kecamatan itu tidak skala desa, tapi itu skala kabupaten. Ini tidak kita lakukan pada tahun yang lalu karena situasi masih COVID. Oleh karena itu, untuk desa tidak ada. Baik,